Halo, selamat pagi. Saya Jati Dharma kembali lagi di Point of View. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang transmigrasi. Program dari salah satu menterinya Pak Prabowo ini. Emang masih ada ya transmigrasi hari gini? Itu yang ingin saya tanyakan langsung pada menterinya. Menteri Transmigrasi Iftithah Sulaiman. Sudah di sebelah saya, Pak Iftithah. Terima kasih, Mas Jati. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Kalau nggak sehat, nggak nyampe Lombok. Betul ya, Pak? Betul sekali. Ini jauh-jauh dari Jakarta ke Lombok. Acara apa? Jadi kita ini sekarang sedang mengikuti rapat koordinasi teknis pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun anggaran 2025. Nah, Mas Jati, itu sesuai dengan semangat otonomi daerah, lebih dari setengah anggaran Kementerian Transmigrasi itu kita distribusikan ke daerah. Oke. Jadi tugas perbantuan disebutnya. Jadi yang melaksanakan anggarannya itu adalah, yang mengeksekusi anggaran itu adalah kepala dinas yang mengampu ke bidang transmigrasian. Nah, oleh karena itu kita kan ingin memastikan apakah mereka ini semua betul-betul mengerti, memahami dengan arah program yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo dalam konteks ketransmigrasian. Fokusnya beliau itu kan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar program transmigrasi itu tidak lagi hanya sekedar memindahkan penduduk, bukan lagi sekedar memindahkan penduduk, tetapi bagaimana membangun kawasan ekonomi di kawasan transmigrasi. Harus dilihat potensinya apa, itulah yang nanti akan dikembangkan, sehingga masyarakat yang tinggal di kawasan transmigrasi itu ada kepastian, punya pendapatan, punya lapangan kerja, punya pekerjaan, ya kan? Pendapatan dari pekerjaannya itu, dan apa kira-kira potensi yang bisa dikembangkan, sehingga tidak lagi hanya sekedar didefinisikan transmigrasi itu memindahkan orang dari misalkan Jawa keluar Pulau Jawa, atau dari tempat yang padat ke tempat yang jarang. Tidak begitu lagi sekarang. Oke. Ya. Jadi kalau dulu ya transmigrasi ya karena kepadatan penduduk di Jawa ini coba di spread gitu ya, coba disebar ke daerah-daerah lain yang masih kosong, masih sepi gitu ya. Sebetulnya keinginan para founding fathers juga tidak seperti itu, Mas Jati. Oh, tidak sesimpel itu? Tidak seperti itu. Keinginan dari founding fathers salah satunya adalah Pak Muhammad Hatta, termasuk Pak Sumitro Joyo Hadikusumo, itu menghendaki transmigrasi itu adalah industrialisasi besar-besaran di luar Pulau Jawa. Oh. Dengan transmigran sebagai tenaga kerjanya. Nah, dalam perjalanannya itu ada semacam deviasi. Jadi mulailah, oh ya sudah, ini ternyata ada manfaatnya juga nih, mindahin orang ke luar Pulau Jawa, sehingga ada juga semangat untuk integrasi dan sebagainya. Nah, kalau tadi ditanyakan, apakah masih ada program transmigrasi? Tentu ada, setiap tahun ada, itu terus ya, Pak, ya? Tetapi skalanya kecil, karena anggarannya juga sangat kecil. Kalau dulu kita zaman Orde Baru itu memang skalanya masif. Betul, masif banget. Jadi sebagai perbandingan saja, tahun lalu ketika berada di bawah Kementerian Desa, itu transmigrasi itu hanya memberangkatkan 131 kepala keluarga. Oh, cuma 131 kepala keluarga. Bandingkan dengan itu saja termasuk lebih setengah itu lokal. Jadi bukan dari Jawa, jadi lokal. Nah, bandingkan dengan di era Orde Baru, itu 1 tahun pernah mengirim itu sampai dengan 28.000 kepala keluarga. Jauh banget. Betul sekali. Nah, oleh karena itu kalau sekarang tidak seperti itu lagi, memang di tahun ini kita ada peningkatan 10 kali lipat pengirimannya, sekitar 1.394 kepala keluarga, tapi 95%-nya itu adalah lokal. Kita semangatnya ingin menjadikan masyarakat lokal sebagai tuan rumah pembangunan. Nah, kan tadi kan Pak Iftithah bilang bahwa ini adalah sebuah acara untuk membuat paham para kepala dinas yang ada di daerah ini terkait dengan lebih tepatnya mungkin sinkronisasi program yang ditetapkan oleh Pak Presiden gitu ya. Betul. Nah, jadi sinkronisasi termasuk anggarannya, penyerapannya seperti apa, kalau ada kendala di lapangan seperti apa yang harus kita lakukan. Semangatnya oleh Bapak Presiden menyampaikan bahwa kerja itu harus bisa di mana saja. Kantor itu bukan hanya di Kalibata, di kantor Menteri Transmigrasi. Kita harus bisa betul-betul memimpin komando 154 kawasan transmigrasi seluruh Indonesia dari mana saja. Nah, kami sekarang dengan kemajuan teknologi,
Ini anggarannya 1,851 triliun. Ini pagu tahun Tahun anggaran 2025. 2025. Ya. Oke. Total kegiatannya 2.290 di 34 provinsi. Itu kami sudah petakan beberapa persen penyerapan anggarannya. Jadi sekarang kita tahu anggaran Kementerian Transmigrasi itu tersebar di mana saja. Oh, ini adalah lokasi-lokasi transmigrasi. Betul, betul. Di sini lokasi. Jadi kita betul-betul merata, ya. Anggarannya pun kita buat merata di seluruh wilayah Indonesia. Ini kita berikan contoh, misalkan di Merauke. Ya, di Merauke misalkan ya, ini ada 82 program, total alokasinya 86,5 miliar rupiah. Dari seluruh anggaran tadi itu ya. Nah, itu untuk apa saja itu sudah ada di sini semua. Ini yang menyusun dari dinas di daerah atau dari kementerian? Dari Kementerian Transmigrasi. Oke. Jadi kita ingin dengan kemajuan teknologi ya, dengan kemajuan perkembangan teknologi kita dan informasi, kita ingin betul-betul dari mana saja kita bisa memimpin dan mengendalikan, termasuk pengendalian anggaran. Sehingga misalkan seperti di Kementerian Transmigrasi itu setiap hari Jumat sore itu kita melakukan semacam Zoom meeting. Oke. Jadi ternyata banyak perubahan-perubahan, tidak hanya dari hal tadi ya, secara sederhana bahwa transmigrasinya tidak seperti yang dulu lagi, sekarang sudah berkembang, tapi dari tadi ya, pengelolaannya pun juga dipantau sedemikian detailnya. Itu anggaran. Kami ke depan sedang membuat peta lokasi untuk rencana investasi. Jadi misalkan ya, kami juga buat, misalkan saya berikan contoh ya, kami ada namanya Sipukat. Itu menggambarkan tentang di mana saja lokasi kawasan transmigrasi itu. Di seluruh Indonesia. Ini bisa diakses oleh seluruh orang? Ini akses terbuka untuk publik. Saya hari Senin lalu baru melepas 2.000 peneliti yang tergabung dalam tim ekspedisi Patriot. Itu terdiri dari 44 guru besar, kemudian 400 sekian itu adalah sarjana S2, S3, 500 sekian sarjana S1, kemudian 1022 itu adalah mahasiswa ongoing. Saya tugaskan mereka untuk melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Nah, ke depan kita ingin misalkan di kawasan-kawasan, tidak hanya menunjukkan kawasan transmigrasinya saja. Ini kan di sini ada keterangannya ya. Misalkan di mana lokasinya, terus kemudian potensinya komoditasnya apa. Tapi ini kalau saya melihatnya masih sifatnya itu kualitatif. Nah, saya ingin lebih detail lagi kuantitatif. Jadi di situ nanti misalkan komoditas unggulannya apa di kawasan transmigrasi. Berapa potensi setahunnya panen? Betul. Apa segala macam itu. Seperti contoh itu di Tubi Taramanu di Sulawesi Barat. Itu saya kemarin baru melepas ekspor coklat ke Jepang. Saya juga dapat laporan di Sulawesi Tengah itu ada lumbung durian terbesar, bahkan mungkin insya Allah terbesar di dunia. Wow. Karena klaimnya saat ini itu yang terbesar di Vietnam, 3.000 hektar. Sementara di kawasan transmigrasi yang ada di Sulawesi Tengah itu sedang dikembangkan sampai dengan 5.000 hektar. Nah, sudah ada MOU kesepahaman dengan Cina. Jadi selama ini kita kalau ekspor itu kan ke Thailand. Ternyata oleh Thailand diekspor lagi ke Cina. Jadi sekarang kita direct akses langsung ke Cinanya. Nah, kita ingin membuka seluruh potensi kawasan transmigrasi itu untuk industrialisasi, hilirisasi, dan potensinya ekspor. Pertanyaan, ketika ingin mengembangkan industrialisasi di sebuah kawasan, kenapa tidak memanfaatkan orang lokal di sana? Kenapa harus menggabungkan dengan konsep transmigrasi, memindahkan orang tertentu? Apakah ini orang-orang ini juga memiliki kapabilitas untuk mendukung atau mengembangkan potensi yang ada? Jadi begini, nomor satu yang akan kita usung itu adalah masyarakat lokal. Di era yang lalu, kami sudah memindahkan 2,2 juta kepala keluarga. Sekitar 9,1 juta jiwa. Sudah dengan anak turunannya, mungkin sekarang jumlah transmigran itu sudah 40 juta jiwa. Nah, kalau 40 juta jiwa sudah tersebar di seluruh Indonesia, fokus pemerintahan sekarang jangan lagi kepada kuantitas pindah-pindahin orang. Fokusnya kepada yang sudah ada ini
kita tingkatkan kualitasnya. Optimalkan. Betul, termasuk masyarakat lokal yang ada. Kami di dalam konteks kawasan-kawasan transmigrasi itu ingin melihat potensinya apa di situ. Terus kemudian nanti kalau misalkan kita bangun industri, industrinya apa? Kelautan kah? Perikanan kah? Perkebunan kah? Pangan kah? Komoditas unggulannya apa? Nah, kemudian baru setelah itu kita manfaatkan tanah-tanah transmigran itu untuk industri. Tentulah kita butuh dong investor, karena industri itu skalanya skala besar. Betul. Dan tidak terbatas, industri itu bukan soal hanya pabrik, ya. bukan. Industri itu juga pariwisata misalkan. Kan kita juga kemarin baru ketemu dengan Bupati Manggarai Barat. Saya sampaikan, kan ada kawasan transmigrasi di Labuan Bajo. Ya. Saya sampaikan, coba akan saya teropong, tim ekspedisi Patriot saya kirimkan ke sana, gimana bisa supaya industri pariwisata yang ada di Manggarai Barat itu, di Labuan Bajo khususnya, tidak hanya dinikmati oleh industri yang berskala besar, hotel-hotel mewah, tapi masyarakatnya juga tentu harus mendapatkan benefit dong. Ya. Nah, sekarang kan ada istilah Airbnb, ya kan? Terus ada hotel-hotel yang lebih terkoneksi dengan luar. Nah, jadi menggunakan mesin tools, pemanfaatan teknologi dan sebagainya itulah mudah-mudahan memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat. Oke, tapi masyarakatnya ini punya kapabilitas yang cukup untuk Itulah gunanya di program yang ketiga ada transmigrasi patriot. Jadi sekarang transmigrasi itu bukan lagi sekedar memindahkan penduduk, tetapi bagaimana distribusi SDM unggul. Yang orang-orang pintar dari kampus tadi, termasuk 44 guru besar, kita tempatkan di kawasan-kawasan transmigrasi. Mereka melakukan riset, mereka melakukan pemetaan potensi ekonomi, sekaligus melakukan pendampingan kepada masyarakat. Jadi Tridharma perguruan tinggi itu dijalankan di kawasan transmigrasi. Semacam kayak KKN gitu ya, kalau di kampus gitu ya? Betul, semacam itu, tetapi tim ekspedisi Patriot ini hanya permulaan saja. Sudah kolaborasi juga dengan Kementerian Investasi, dengan Kementerian Perindustrian, bahkan sudah ada MOU dengan Kementerian Perindustrian, itu nanti kita cari investornya. Karena saya beri contoh ya, di Sumba Timur, kawasan transmigrasi Melolo itu, yang tadi saya paparkan pada saat pembukaan, itu kami kalau dari hanya mengandalkan APBN, kami cuma kasih 28,5 miliar rupiah. Sementara investor masuk industri tebu di sana, itu dia sudah menggelontorkan 5,2 triliun rupiah dan sudah berkomitmen untuk menggelontorkan 4 triliun lainnya. Nah, inilah yang kita butuh data dulu, pemetaannya dulu sebelum mengundang investor. Selain itu, yang pertanyaan tadi Mas Jati, masyarakatnya memang punya kapasitas. Nah, Transmigran Patriot nanti di titik-titik yang betul-betul visible bahwa di sana ada potensi ekonominya, kami mau dirikan apa yang disebut sebagai kampus patriot. Apa itu kampus patriot? Kampus patriot itu adalah program beasiswa dari Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan Kemendikti-Saintek yang dia terdaftar di perguruan-perguruan tinggi terbaik Indonesia, tapi kuliahnya di kawasan transmigrasi dengan metode pendidikan jarak jauh. Sehingga kami berharap mereka tidak hanya pintar teori, tapi keluar dari kelas setelah belajar teori, langsung berhadapan dengan masyarakat. Saya beri contoh nih Mas Jati. Di Lembang Tongoa, di daerah Sulawesi Tengah. Itu ketinggian kawasan transmigrasinya di atas MDPL-nya itu di 1.200, di atas 1.200. Cukup dingin, sejuk lah ya. Nah, itu bertahun-tahun pendapatan petani kopinya, para transmigran di sana hanya 3 juta rupiah. Nah, kemudian pada saat terjadi gempa di Sulawesi Tengah di Palu, datanglah beberapa relawan dari Jawa, dari Jember waktu itu. Begitu dia datang, dia menangis. Kenapa dia menangis? Kasihan sekali. Ini padahal bagus sekali kopinya. Tapi mulai dari hal yang sederhana loh, Mas Jati. Apa itu? Cara panen. Panennya masyarakat yang mohon maaf pengetahuannya terbatas, itu ya udah diambil aja semuanya. Seret gitu ya. Yang penting cepat. Ya. Nah, begitu ditempelkan dengan
pengetahuan, itu ternyata harus dipilih dulu, dipilih, ya kan, baru dipetik. Jadi dalam satu batang tidak semuanya Tidak bisa semua, dipanen. karena ternyata itu akan signifikan dengan hasil kualitas dari panen itu sendiri untuk diproduksi. Nah, alhasil setelah dipengaruhi, dimentorin, kemudian dibimbing oleh ada salah satu nama patriot, saya sebut patriotnya Pak Lukman, itu di sana, itu kemudian pendapatannya yang laporan transmigrannya sendiri ke saya. Pak, saya terima kasih ini ada relawan begini-begini. Sekarang pendapatan kami itu sebulan 13 juta. Naik signifikan 4 kali lipat. Nah, oleh karena itu kami berpikir pendampingan seperti ini adalah mutlak. Jadi tadi kan sudah diceritain sama Pak Menteri program-programnya, kita besok akan melihat secara langsung ya seperti apa. Kalau tadi kan masih bayangin doang nih, masih bayangin besok kita lihat lokasinya, kita ketemu langsung sama patriotnya. Oh, menarik sih. Boleh ikut Pak ya? Boleh sekali. Oke, kalau gitu. Saya saat ini sedang berada di Kota Batam. Kalau tadi ada di Lombok. Jadi kalau sama Menteri Transmigrasi kita harus keliling ngecekin seperti apa lokasi transmigrasinya. Pak Iftitah, ini kita udah di Batam. Ya. Kita mau kemana? Jadi kita mau ke Pulau Rempang. Pulau Rempang. Ya, tapi kawasan transmigrasi Barelang, Batam Rempang Galang, itu ada kawasan pemukimannya namanya Tanjung Banon. Sudah ada yang tinggal 227 kepala keluarga. Oke. Nah, kita lagi mau tinjau, kita mau perbaiki dan ada pembangunan lagi dari transmigrasi itu ada 200 rumah tambahan. Yang daftarkan sudah 436 kepala keluarga. Oke, kita sana naik apa darat? Naik ini. Darat, ya. Oke, kita yang nyetir. Iya. Wah, Pak Menteri nyetir. Oke, yuk kita berangkat yuk. Sudah di dalam mobil, kaget juga ternyata biasanya kalau pejabat kan disetirin ya, tinggal duduk. Kenapa yang nyetir, Pak Iftitah? Ini sebetulnya bagian dari refreshing. Refreshing? Ya, mengemudi itu juga bagian refreshing biar nggak cepat tua katanya begitu. Oh gitu? Biar nggak cepet tua ya? Queen Elizabeth kan sering nyetir sendiri. Oh iya benar sampai usia 90-an masih tetap nyetir sendiri ya? Waktu saya sekolah di Amerika, itu jam mengemudi saya paling tinggi. Karena saya dari sekolah di Kansas, itu ke Florida, itu sekitar lebih dari 2000 kilometer ya. 2000 kilometer? Ya, terus kemudian Kansas itu di tengah-tengah. Tengah-tengah. Terus ke New York. Itu juga sama sekitar 2000 kilometer. Dari tengah ke barat, Betul. Tengah ke timur. Lewat Chicago dan sebagainya. Terus kemudian juga ke Texas, terus ke San Diego, naik ke utara itu lewat Los Angeles, terus ke Highway Number 1 sampai ke San Francisco. Jadi saya sudah 35 negara bagian dari 50. Itu dalam rangka emang mau explore dan sekalian tadi itu refreshing. Sambil refreshing ya, dengerin musik, terus lihat pemandangan seperti apa kehidupannya gitu. Tapi unik sih, karena orang kan kalau nyetir itu kan otomatis pasti ada ketegangan tertentu karena kan ya harus memperhatikan kanan kiri, jalanan segala macam. Tapi ini justru menjadi refreshing. Kadang-kadang sarana kontemplasi loh. Oh iya. Jadi kalau kita apalagi nyetir sendiri, kita berpikir. Kalau kontemplasi itu kan thinking of thinking. Jadi berpikir apa yang kita pikirkan. Kenapa kita pikir itu gitu ya? Kenapa begini? Kenapa? Juga mengemudi itu bisa untuk reaksi, ya kan? Makanya saya punya kendaraan. Saya suka diketawain kan, punya mobil kendaraan Kijang lama LGX itu manual, ya kan? Kalau kawan saya dulu Pak Rifki, sekarang main aircraft, ya, ketawa kalau lihat saya pakai Kijang LGX itu. Kadang-kadang suka ngebecandain, kalau pencintaan jangan keterlaluan. Kok pakai mobil lawas, udah itu kopling gitu ya? Padahal itu kan sebetulnya mengemudi paling bagus itu sebetulnya pakai Kijang LGX atau kendaraan manual lah. Untuk melatih ini semua. Refleks gitu. Kapan persneling pindah, 1, 2, 3, ya terus kalau kaki kanan kirinya kerja ya. Iya betul.
nyetir di Indonesia Ya. itu juga sama segitunya. Kan gini kalau sekarang kan Ya. padat ya kegiatan ya. Dari Senin sampai Minggu, Ya. bahkan Sabtu Minggu pun Ya. bekerja. Akhirnya seperti ini, menyempatkan menyetirnya ketika lagi Ketika di perjalanan daerah, gini. ya walaupun sebetulnya di Jakarta pun kadang-kadang saya juga sambil kalau Sabtu Minggu ya. Kayak kemarin beberapa kali juga hari kerja saya nyetir sendiri gitu. Sekarang kan Dari rumah ke kantor? ya, saya kadang-kadang juga sekarang ini kan sebetulnya saya pakai motoris itu pas awal-awal menjabat saja. Tapi saya agak risih juga sebetulnya motor. Kadang-kadang suka gangguin kan. Mau belah juga kayak apa, macetnya udah nggak bisa dibelah kan. Iya, betul. Jadi saya bilang udahlah nggak usah pakai motoris gitu. Ya, tapi ini Itita- nggak selalu tiap hari loh ya. Kalau tiap hari, Ini disclaimer. itu kalau tiap Jangan hari nanti- yang ada bukan refreshing, Pak. Jadi stres. Apalagi Jakarta kayak gitu. Berarti kalau waktu kemarin kan sempat rame ya, Pak, Iya. di media sosial tuh, Iya. wuk-wuk, tetot-tetot. Nah, Nah, itu berarti... Itu saya sudah prediksi itu. Saya sudah prediksi karena saya juga kan pernah menjadi ya seperti rakyat biasa kebanyakan kan. Saya aja suka risih gitu. Lihat tweet. Kalau misalkan presiden, wakil presiden keprotokolan kan itu konteksnya negara kan ya. Jadi menurut saya sah-sah saja. Nah, berarti kalau gitu Pak Irtita adalah tipikal pejabat yang kalau misalkan ada sesuatu akan spare waktunya lebih jauh dong berarti. Kantor kan di Kalibata ya, Iya. itu kan biangnya macet ya. Betul. Kemudian dipanggil sama Pak Presiden ke istana. Iya. Itu berarti kan kadang panggilannya kan suka tiba-tiba last minute gitu. Ya alhamdulillah sih belum pernah dapat yang sangat Alhamdulillah nggak langsung saat ini juga harus gitu ya Pak. ya pernah waktu di daerah ya, misalkan dipanggil begitu, ya paling kita ke bandara cepat untuk berangkat ke sana begitu. Tapi kan menurut saya juga Bapak Presiden juga sangat bijak menurut saya. Sangat bijak dalam artian enggak juga misalkan ngeburu-buru sangat begitu. Beliau juga tahu kalau misalkan macet ya macet aja gitu. Oke. Pernah berapa mepet antara panggilan sama harus nyampe kalau dipanggil Pak Presiden? Ini saya jawab jujur aja ya. Iya dong. Saya pernah telat juga waktu acara jamuan makan malam gitu. Jadi saya telat 5 menit begitu. Karena waktu itu biasanya kan dari rumah ke istana itu sekitar more or less kalau lancar 45 menit. Oke. Nah, terus kemudian 1 jaman itu pasti nyampe lah gitu. Ya. Nah, malam itu saya sudah spare kurang lebih 1 jam 45 menit. Jadi 45 menit normal, 1 jam itu cadangannya. Ya. Tapi memang ya saya lagi sial begitu. Itu masih telat. Lagi hujan deras, terus I see. betul-betul macet. Akhirnya saya telat 5 menit. Nah, tapi kan kalau di istana kan on time ya. Iya. Jadi saya telat 5 menit dan saya bukan satu-satunya. Oh. Ada 5 pejabat lainnya. Terus begitu saya diterima oleh protokol, disampaikan protokol, Pak di holding dulu. Iya. Karena sudah dimulai acaranya. Benar. Terus kemudian pada saat ada jeda begitu, baru kita dipersilahkan Baru masuk. boleh masuk. Ya terus terang ya malu juga. Tapi nggak Tapi disuruh itu push up kan, Pak? konsekuensi. Nggak disuruh push Ya up kan? itu konsekuensi dari tidak menggunakan totot-toet. Tetot-tetot ngokok gitu. Itu Iya, konsekuensinya iya. harus 5 menit. Iya. Akhirnya harus menahan malu sedikit gitu ya, karena terlambat. Walaupun tadi sudah di spare waktu 1 jam gitu ya, ternyata kita harus lebih waspada lagi lah. Tapi dengan mengendarai seperti ini, apakah masih tetap bisa berkoordinasi? Nah biasanya saya kalau jarang saya nyetir sendiri, pasti ada ajudan yang nemani atau staff ya. Ya. Biasanya saya itu sebetulnya saya kan nggak terlalu terbiasa dengan ajudan sebetulnya. Jadi, Udah nggak pakai pengawal, ajudan juga nggak. Wow. saya biasanya pakai saya bawa staff biasanya, saya sebutnya staff gitu. Dia tugasnya sebagai note taker. No taker. Ya, Oh, jadi kalau ada apa-apa. Karena nih kita makin tua itu pelupa kan. Jadi harus di note Iya. semuanya. Sementara kan kalau pejabat itu harus akuntabel kan. Dia ngomong apa ya dia harus melakukan itu kan gitu. Jadi jangan sampai kita lupa apa yang kita sudah sampaikan, janjikan. Jadi harus di follow up apa gitu. Nah, itu yang sering saya bawa note taker. Nah,
sambil nyetir biasanya kepikir apa, nanti dia menghubungkan. Oh, Ya, tolong hubungi telepon ini, tolong ini. kontak itu Ya, gitu. Oh, biasanya gitu. dia loudspeaker, saya bicara sambil nyetir begitu, dia yang pegang handphone. Gitu. Wah. Ya sebagai navigator juga. Oh, ya bilang sini Pak, gitu Nah, gitu. ya, Oh, kemana. oke. Tapi tadi bicara tanpa ajudan ya, Heeh. itu saya pernah berangkat ke sini ke Rempang, Mm-mm. dari rumah saya berangkat jam 3 pagi. Oh. Itu ajudan staff Hmm. masih pada tidur. Jam 5 saya terbang dengan Citylink, Mm-mm. itu tanpa staff gitu, tanpa ajudan, sendiri saja. Terus kemudian Literally satu orang sendiri. iya. Dan saya pesan tiketnya juga sendiri. Ya, jadi Ini jadi nggak ngomong semua enggak. tim. Dijemput, pada saat dijemput itu saya langsung melipir gitu, saya naik taksi. Pada bengong dong tuh Nah, nyari-nyari. saya naik taksi, tapi ya saya kurang tahu juga ya. Kayaknya memang intelijen di Batam ini cukup luar biasa. Karena pada saat saya nyampe jembatan 2, Hah? bolak 3 kali itu supir taksinya di telepon. Akhirnya supir taksinya bilang, "Bapak Menteri ya," katanya. Terus Udah ada kameranya tuh kayaknya. jadi enggak, jadi di telepon ada yang telepon, itu hati-hati, tolong dijaga baik-baik. Oh my Itu God. Pak Kok bisa Menteri. tahu ya? Nah, itu juga saya sampaikan ini. Nah, dari situ saya belajar, oh ini kayaknya intelijennya banyak ya di Batam. Wow. Tapi sebenarnya secara pribadi Pak Ya. Iftitah happy nggak sih Pak jadi menteri Pak? Saya alhamdulillah happy, dan saya berpikir apa yang kita lakukan ya kita harus happy. Oh gitu. Iya dong. Saya juga orang yang sangat bersyukur mendapat amanah menjadi menteri. Tetapi yang saya pikir pada saat itu bukan enaknya dilantik menjadi menteri. Saya justru berpikir waktu akan lebih sulit. Kemudian juga kesehatan, ya kan. Jadi akan lebih exhausted. Saya berpikir juga, yang paling saya pikir adalah nanti kalau misalkan dipecat bagaimana, ya kan? Kalau di reshuffle bagaimana? Jangan sampai nanti karena kita di reshuffle terus kemudian kita malu atau kita merasa tertekan, sakit dan sebagainya. Itu yang saya pikirkan. Nah, tapi saya selalu mencoba untuk melihat segala sesuatunya itu secara utuh lah gitu ya. Nah, saya selalu diyakinkan oleh Mas Ahaye. Saya kan sudah duluan Bang jadi menteri. Saya berasa banget bahwa banyak yang mengapresiasi. Oh iya. Ya, jadi kontribusi kita lebih dirasakan daripada kita di luar begitu. Sebetulnya kenapa saya harus pusing? Kenapa saya bilang begitu? Selama ini kan yang paling mahal baik jadi menteri atau sebelum saya jadi menteri kan waktu. Yes. Jadi saya sampaikan, ya mungkin kalau saya di reshuffle, itulah petunjuk dari Tuhan. Waktu terbaik saya untuk liburan dulu. Apakah enjoy? Jelas saya enjoy. Okay. Yang paling saya enjoy menjadi menteri ini, saya bisa memberikan dampak langsung. Contoh misalkan ada masalah tanah transmigran yang sudah puluhan tahun tidak terselesaikan. Saya sudah alhamdulillah bisa membantu. Tahun ini saja sudah lebih dari 7.000 jiwa yang kita bantu untuk mendapatkan sertifikat hak kepastian. Kemudian insya Allah tahun depan kami juga akan membuka beasiswa Patriot 1.000 beasiswa. Saya sampaikan, kalau saya tidak menjadi menteri, kasih beasiswa 20 orang aja udah paling top. Ya kan? Ngos-ngosan itu ya. Ini 1.000 gitu. Jadi ini adalah salah satu rasa syukur saya mendapat amanah dari Bapak Presiden maupun dari Partai Demokrat melalui Ketum Mas Ahaye, Pak SBY. Saya ingin memberikan sumbangsi untuk negara ini dengan cara melakukan yang terbaik lah. Itu sisi enjoy-nya. Tapi hard time-nya yang bikin pusing apa Pak? Yang membutuhkan wisdom, kesabaran. Kesabarannya Itu adalah masalah standar kerja. Kita kan pengennya lari kenceng ya. Aha. Tapi kadang-kadang
yang kita ajak kerja itu belum tentu juga Bisa lari bisa kencang. lari kencang gitu. Baik dari sisi kapasitas, kompetensi maupun dari segi semangat gitu. Saya dapat satu bekal dari background saya sebagai militer, itu adalah bagaimana kita melatih diri sendiri dengan 3 karakter utama. Satu, bertanggung jawab, tidak menyalahkan orang lain. Oke. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak kita lakukan. Kita melakukan ada konsekuensi, tidak melakukan ada konsekuensi. Yang kedua, kita tidak boleh mencari alasan atau tidak boleh mencari alasan dalam arti ya mudah mengeluh. Jadi harus selalu menjadi problem solver. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus produktif, tidak boleh bergantung pada orang lain. Nah, untuk melatih 3 karakter ini saya sampaikan itu adalah dengan kemampuan berenang, gaya dada 50 meter. Hah? Kok gitu, Pak? Ya, bertanggung jawab. Yang bisa membuat kita dari titik 0 ke 50 meter itu bukan orang lain, kita sendiri. Iya. Ya kan? Kita berenang sendiri kan? Gak mungkin nebeng. Yang kedua, ya kan, kita selalu problem solver itu apa? Kita ada kesulitan apa? Takut air kah? Ya kan? Terus kemudian kita kan selalu dihantui oleh pikiran kita sendiri. Ya kan? Iya. Betul kan? Iya. Nah, jadi kita harus belajar menghadapi, pertama-tama sebelum menghadapi orang lain, menghadapi diri sendiri. Oke. Jadi kalau dia tahu teknik berenang, belajar berenang, kalau dia bisa 5 meter, pasti dia bisa 10. Kalau tekniknya bagus, dia pasti bisa 50 meter. Nah, jadi saya sampaikan di sini siapa yang bisa berenang? Hanya sebagian kecil. Oke, saya sampaikan. Ini harus datang dari kesadaran bagaimana kalau kita komitmen seluruh pegawai Kementerian Transmigrasi harus bisa berenang. Kok nambah lagi nih? Gaya dada 50 meter. Waduh. Nah, akhirnya mulai sudah ada yang latihan, ya kan? Nah, kemarin bulan Oktober, tepat setahun pemerintahan, saya tes mulai dari menterinya, wamen, dan pejabat eselon 1 dan 2. Ya kan? Ternyata ada yang belum nyampe juga. Nah, jadi saya sampaikan, oke, kalau seperti ini nanti saya beri kesempatan lagi sampai Desember. Kalau Desember masih belum nyampe, nanti saya akan bayar sendiri pelatih renang untuk ekstra kurikuler. Setiap hari Sabtu, saya sampaikan begitu, pegawai Kementerian Transmigrasi yang 2026 belum bisa berenang, akan ada tutorial setiap hari Sabtu. Setelah tadi 1,5 jam perjalanan ya Pak dari Bandara Hang Nadim, ini sudah sampai di apa namanya Pak ini lokasinya? Di nama Satuan Permukiman Tanjung Banon ya. Tanjung Banon. Ya. Ini di Pulau Rempang. Pulau Rempang. Oh, di Pulau Rempang. Dan disinilah ternyata rumah para transmigran. Oh, ini ada Bapak Ibu transmigran nih. Bapak sudah berapa lama di sini? Kurang lebih 4 bulan. Oh, baru 4 bulan. Oke, 4 bulan. Tadinya sebelum di sini rumahnya di mana? di Goba. Di Goba. Ya, Dulunya di sana sebagai pekerja apa? petani Pak. Oh, petani. Iya. Oke, kalau sekarang Kalau sekarang ya, kerja. kerja. Iya. Oh, jadi kebunnya ditinggal. Ya, Ibu, waktu disuruh pindah ke sini ada sedihnya nggak sih, Bu? Sih ada sedihnya tuh ada, tapi dengan seiringnya waktu berjalan, ya dengan melihat perubahan gini senang Pak. Oh gitu? Iya hilang sedihnya. Oh hilang Karena sedihnya? suasana yang baru, itu tetangga yang baru, itu kemana-mana aksesnya udah bagus jalannya, terus ada listrik. Ada listrik? Iya. Waktu itu sebenarnya rumah? Sebelumnya nggak ada listrik, kami pakai mesin. Sekarang kehidupan Ibu, kalau Ibu lihat dari yang dulu sama sekarang, lebih seneng yang dulu apa sekarang? Kalau Bapak? kalau yang sekarang. Sekarang? Iya. Beneran ini? Lebih baik. Bukan karena ada Pak Menteri di sini kan? Ini jujur nih ya? Iya, jujur. Gitu. Kalau apa? Kalau tadi kan Ibu kan karena ada tetangga, Iya. aksesnya gampang. Kalau Bapak apa? Senangnya di sini?
apa kita di sini udah dapat pekerjaan, rumah, statusnya udah jelas. Oh gitu. Iya. Mas Jati, nanti beliau kan masih belum dapat semuanya. Belum dapat Nanti semuanya. Bapak kan akan dapat kursi, akan dapat tempat tidur, spring bednya, lemarinya, kemudian kulkas, kemudian juga ada kipas angin. Nanti setiap bulan dapat satu pangan, ada beras 43 kg, beras premium. Nanti ada bubur kacang hijau, ada susu, kemudian ada ikan, ada daging. Bapak Ibu sudah tahu belum? Sudah. Nah, dulu saya pernah beritahu kan. Nanti dalam waktu segera kita akan berikan, ya kan? Itu cuma-cuma diberikan. Ini Ya, rumah ya gratis. itu kelengkapan yang memang harus diberikan kepada para transmigran. Nah, hanya memang nanti Bapak Ibu juga akan dapat pelatihan. Ibu ikut sudah pergi? Oh, pelatihan. Lagi pelatihan. Lagi pelatihan. Tentang apa ya pelatihannya? Tentang pekarangan rumah. Pekarangan rumah. Jadi memanfaatkan lahan pekarangan. pekarangan. Ya. Jadi memang kita minta tolong juga teman-teman dari IPB meriset tanah di sini cocoknya tanaman apa. Kan ini kan setelah dibangun kan masih belum hijau kan. Nah, kita sampaikan bahwa kita harus lakukan penghijauan. Tanamannya lengkeng, jambu air, terus kemudian mangga, satu lagi nangka. Oh itu yang cocok di sini dan Betul, bisa tumbuh. Betul, yang pohon besarnya ya. Pohon besarnya. Nanti ada mungkin hortikultura Bu ya, ada cabai, ada bawang. Senang nggak Kayak Ibu mana? dapat pelatihan? Senang, Pak. Iya. Senang. Ini jadi kayak waktu di rumah yang dulu dong. Bertani, Iya. lagi berkebun lagi gitu. Jadi suasana baru, masih bisa berkebun, pokoknya masih bisa usaha lah. Oh, Kecil di usaha rumah, juga. jadi nggak bosan kan, Pak? Oh, penasaran, udah dikasih rumah, dikasih barang perabotannya, dikasih pangan juga. Anggarannya cukup, Pak? Cukup, ada dari Bapak Presiden. Bapak Presiden tip ini semua untuk rakyatnya. Kemarin kan sempat dipotong-potong tuh anggaran kementerian. Udah dibalikin lagi atau gimana kok sampai akhirnya? Enggak, ini atensi Bapak Presiden. Oh, gitu. Memang begini, Bapak Presiden merintahkan kepada Kementerian Transmigrasi agar setiap kawasan yang akan dikembangkan itu jangan sampai investor masuk tapi masyarakatnya terpinggirkan. Jadi Bapak Presiden ingin agar masyarakatnya juga mendapatkan manfaat, mendapatkan pekerjaan, tidak terusir dari kawasan yang akan dikembangkan untuk industri dan betul-betul bisa lebih sejahtera. Nanti kan bukan hanya beliau berdua saja, nanti putra-putrinya juga insya Allah akan dapat lebih banyak manfaat. SD nanti kan di sini Bapak Ibu sudah mulai lihat kan, sudah mulai bangun SD. Oh, ada sekolah juga. Ada SMP, SMK gitu. Nah, bulan nanti ada kampus juga, kampus Patriot. Bahkan kita akan rencanakan bangun juga kolam renang 50 meter Olimpik. Menarik sekali kalau tadi dengar ceritanya kan, wah luar biasa ya, dapat rumahnya bagus banget, tanahnya juga luas, kemudian diberikan pelatihan, ada full furnish segala macam. Kalau misalkan ada yang pengen jadi calon transmigran, mungkin nggak sih Pak? Sangat mungkin, diutamakan masyarakat lokal yang ada di sini. Oh, di Iya. mana masyarakat lokal kayak Bapak ini ya? 100% yang di sini didesain untuk masyarakat lokal. Sampai kapan akan dapat atensi itu? Jadi bantuan-bantuan itu akan diberikan setelamanya atau nanti ketika ada waktunya ketika masyarakat di sini sudah mulai mandiri? Kalau perbekalan, itu kan perbekalan satu kali bantuan. Nilainya kurang lebih sekitar 25 juta kalau perbantuan. Kalau makanan, ya beras maupun non-beras itu selama kurang lebih 1 tahun. Ibu, Bapak ada yang mau disampaikan nggak? Ada Pak Menterinya, mungkin ada yang selama ini ngerasa udah bagus-bagus semua tadi ceritanya. Ada nggak yang nggak enaknya? Masa iya nggak ada yang enak kan? Masa iya enak semua? Mumpung ada Pak Menterinya, siapa tahu jadi kritikan, jadi lebih baik lagi gitu. Apa Pak? Ya, harapannya kami ke depan lebih maju lagi, lebih makmur kan. Masyarakat sini sejahtera dengan apa? Lapangan kerja lebih luas untuk anak-anak ke depannya nanti. Oke. Lapangan kerja aman ya Pak di sini berarti ya? Insya Allah, karena kan ada patriot nanti yang di sini yang mereka akan melihat, membantu saya, membantu Presiden, melihat apalagi nih potensi-potensinya. Mudah-mudahan betah Bapak Ibu sekalian. Insya Allah. Insya Allah. Betah Pak. Betah di sini.
Selain di sini, mana lagi Pak yang jadi pilot project untuk pemusatan? Merauke. Ya, di Merauke itu Bapak Presiden kan lihat juga potensi swasta masuk ke Merauke itu besar sekali, bawa uang ratusan triliun, tapi masyarakatnya jangan sampai terpinggirkan. Harus betul-betul terserap oleh industri tersebut, dan sehingga masyarakat punya pendapatan, ada peningkatan kesejahteraan, kemiskinan menurun gitu. Angka pengangguran juga menurun. Oke, ini sebuah program yang menarik, program yang patut untuk didukung. Kita lihat lagi nanti. Kira-kira nanti beberapa bulan lagi diajak lagi ya Pak? Ya, pasti. Kita lihat deh. Nanti sudah sejauh apa suatu nih? saat akhir tahun depan mungkin kita berenang di sini. Oh, udah ada kolam renang udah jadi ya. Kolam renang udah jadi. Di sini udah hijau semuanya. Wah, seru banget ya kalau gitu. Terima kasih Ibu, Baik, Bapak. Ibu, terima kasih. terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Udah diajak keliling, sudah diajak kenal lebih jauh apa yang dikerjakan oleh Pak Iftitah. Terima kasih Pak Terima Iftitah. kasih, Sehat sama-sama. selalu. Semoga Sama-sama. programnya makin maju. Terima kasih Mas Jati. Sampai di sini Point of View bersama Menteri Transmigrasi. Sampai jumpa. Salam SCTV.